Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yaitu LC meter. Di sini kami kelompok 5 beranggotakan itu Rusdi Arif, Tengku Rizky Arika Putra, Fahri Rais Hujatullah, Habibur Rahman Al-Hazik, dan R. Altaf Sesta Adabi. Di sini juga kami akan menjelaskan materi yang terdiri atas yang pertama itu prinsip kerja pengukuran L dan C, yang kedua itu rangkaian dasar LC meter resonansi, yang ketiga itu rangkaian dasar LC meter namun frekuensinya, yang keempat yaitu aplikasi LC meter dalam perbaikan dan desain elektronik, dan yang kelima yaitu batasan pengukuran LC meter dan solusinya. Nah, yang pertama itu prinsip kerja pengukuran L dan C meter. Untuk saya yang menjelaskan itu Fahri Rais Hujatullah dengan NIM 241095301. Nah, apa itu LC-meter? Nah, LC-meter itu merupakan alat ukur elektronik yang dirancang ataupun didesain untuk menentukan nilai induktansi ataupun kapasitansi dalam suatu komponen elektronik. Nah, kemampuannya untuk pengukuran itu sangatlah akurat. Seringkali untuk presisi sekitar 0,1% ataupun lebih baik, menjadikan instrumen LC-meter tersebut tuh sangatlah vital dalam penggunaannya di laboratorium maupun lingkungan industri. Nah, prinsip kerja LC meter itu ia bekerja menggunakan prinsip resonansi seri ataupun paralel pada rangkaian LC, yang dimana rangkaian yang terdiri dari induktor dan kapasitor. Nah, di saat rangkaian ini diberikan energi, biasanya melewati osilator, ia akan berosilasi dengan frekuensi tertentu yang bergantung pada nilai induktor L dan kapasitornya ataupun C. Nah, LC meter itu dapat memanfaatkan pengukuran frekuensi osilasi tersebut untuk menghitung nilai induktansi ataupun kapasitansi. Nah, rumus pengukuran induktansi itu adalah 1/2 PF kuadrat C, yang dimana L tersebut untuk mengukur induktansi, F itu frekuensi dari osilator tersebut, dan C yaitu nilai kapasitansi dari osimeter. Adapun untuk mengukur kapasitansi osimeter itu dimana C sama dengan 1/2 PF kuadrat dikali L. Nah, itu untuk prinsip kerja dari L dan C pada osimeter. Selanjutnya untuk Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Saya Eralto Sista Adabi Tahir dengan NIM 240953010. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian dasar LC meter resonansi. Nah, baik di sini ada prinsip resonansi LC, di mana ada keseimbangan reaktansi. Resonansi terjadi saat reaktansi induktif atau SL, sebuah induktor sama dengan reaktansi kapasitif atau XC, sebuah kapasitor dalam sirkuit. Terus prinsip selanjutnya ada frekuensi resonansi. Nah, ini adalah rumus frekuensi resonansinya, 1/2 pi akar LC. Nah, ini rumus kunci dari prinsip kerja LC meter. Di sini F adalah frekuensi resonansi, L adalah induktansi dalam Henry, dan C adalah kapasitansi dalam farad. Kalau kita tahu nilai kapasitor dan kita ukur frekuensi resonansi, maka kita bisa menghitung nilai induktornya menggunakan rumus ini, dan begitu sebaliknya. Terus prinsip selanjutnya ada perilaku impedansi. Dalam rangkaian LC seri, kondisi ini menyebabkan impedansi menjadi minimum dan arus yang mengalir menjadi maksimum. Sebaliknya begitu juga pada rangkaian LC ini, pada rangkaian LC paralel, resonansi justru menyebabkan impedansi menjadi maksimum dan arus yang mengalir ke cabang menjadi sangat kecil. Terus ada filter selektif. Oke, sini ada peran sirkuit osilator. Dan dalam LC meter, sirkuit osilator berfungsi sebagai jantung yang menghasilkan sinyal AC dengan frekuensi yang sangat stabil dan dapat diukur. Osilator ini dapat dirancang khusus agar frekuensi osilasinya tergantung pada nilai induktansi atau kapasitansi yang terhubung padanya. Nah, di osilator ada 3 jenis. Jadi ada Colpitis, Hartley, dan Clapp. Terus masing-masingnya memiliki konfigurasi yang memungkinkan komponen induktor dan kapasitornya yang ingin diukur untuk diintegrasikan langsung ke dalam sirkuit resonansi osilatornya. Begitu. Nah, selanjutnya adalah bagian saya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tengku Rizky Arika Putra dengan NIM 241095264. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu rangkaian dasar LC meter. Nah, pada bagian saya sendiri itu berfokus pada penjelasan frekuensi dan komponen. Nah, kita akan lanjut saja. Nah, pertama di sini ada definisi singkat mengenai LC meter. LC meter yaitu bekerja berdasarkan prinsip resonansi frekuensi pada rangkaian yang terdiri dari induktor dan kapasitor. Ketika dua komponen ini digabungkan dalam suatu rangkaian, akan terbentuk suatu frekuensi alami atau bisa disebut sebagai resonansi. Nah, kegunaan frekuensi dan pengukuran sendiri yaitu adalah frekuensi digunakan untuk mendeteksi nilai komponen L atau C secara tidak langsung. Nah, LC meter juga bisa mengukur frekuensi resonansi, kemudian menghitung nilai L dan C menggunakan rumus yang nantinya akan saya jelaskan. Nah, dan selanjutnya yaitu digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik seperti perangkat, desain rangkaian, riset, dan eksperimen. Nah, selanjutnya, seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini ada rumus dasar frekuensi resonansi, yaitu frekuensi sama dengan 1/2 pi akar LC, yang dimana F sama dengan frekuensi resonansi, L sama dengan induktansi dengan satuan Henry, dan C kapasitansi dengan satuan farad. Nah, cara kerja singkatnya yaitu jika nilai C diketahui, maka kita bisa menghitung nilai dari frekuensi. Nah, jika nilai L juga diketahui, maka kita juga bisa menghitung nilai dari frekuensi. Nah, semakin besar nilai L atau C, maka frekuensi resonansi akan menurun. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja umum dari rangkaian LC meter. Bagaimana LC meter itu bekerja? Nah, pada LC meter itu terdapat osilator, yaitu menghasilkan sinyal dengan frekuensi stabil sebagai referensi awal. Selanjutnya ada LC tank sebagai komponen induktor atau kapasitor yang diuji dihubungkan, mengubah frekuensi osilator. Dan selanjutnya juga ada
pengukur frekuensi untuk mengukur frekuensi baru yang dihasilkan oleh rangkaian LC tank. Nah, yang terakhir adalah perhitungan. MCU menghitung nilai L atau C berdasarkan perubahan dari frekuensi. Nah, setelah prinsip, selanjutnya ada komponen. Apa saja komponen-komponen yang ada dalam LC meter? Nah, komponen-komponen yang ada dalam LC meter yaitu ada beberapa komponen. Nah, yang pertama itu ada induktor, yaitu komponen uji atau bagian dari rangkaian LC. Contohnya itu adalah liritan kawat. Nah, selanjutnya ada kapasitor, bisa komponen uji atau referensi tetap. Nah, contohnya ada kapasitor keramik atau film. Nah, yang ketiga ada IC osilator, itu untuk menghasilkan sinar frekuensi osilasi. Contohnya ada IC 55 timer. Dan yang keempat ada transistor NPN, itu untuk pengganti IC untuk membuat osilasi sederhana. Contohnya ada BC547 atau 2N2222. Nah, yang kelima ada kapasitor referensi, yaitu kapasitor nilai tetap untuk membantu menghitung nilai L. Contohnya ada kapasitor 100 nanofarad. Dan yang terakhir ada frekuensi counter atau microcontroller. Nah, itu untuk mengukur frekuensi output. Nah, contohnya ada Arduino atau Atmega 328. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman Al-Hazik dengan NIM 241095306. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai subbab dari materi mengenai LC meter, yaitu dengan subbab aplikasi LC meter dalam perbaikan dan desain elektronik. Baik, untuk pertama, dari pengertian LC meter terlebih dahulu, LC meter adalah alat ukur elektronik yang digunakan untuk mengukur nilai induktansi, yaitu atau yang biasa kita kenal dengan L, dan kapasitansi yang biasa kita kenal dengan C, yaitu menjadi suatu komponen atau rangkaian. Alat ini sangat penting karena banyak komponen elektronik seperti induktor dan kapasitor memiliki nilai yang dapat berubah karena umur, suhu, atau kerusakan, dan tidak selalu terlihat jelas. Nah, pada pembahasan pertama itu dalam perbaikan elektronik. Yang pertama itu ada identifikasi komponen yang rusak. Nah, LC meter ini berfungsi juga untuk mengidentifikasi dari komponen yang rusak, seperti memeriksa apakah sebuah kapasitor atau induktor masih berfungsi sesuai dengan nilai aslinya. Fungsi kedua yaitu deteksi komponen tanpa label. Nah, banyak komponen yang digunakan pada rangkaian seringkali label komponen aus atau tidak terlihat. Misalnya pada komponen bekas atau SMD, sehingga LC meter membantu untuk mengenali nilai pastinya. Yang ketiga itu membandingkan dengan komponen pengganti. Nah, saat mengganti komponen, LC meter dapat membantu teknisi memilih pengganti dengan spesifik yang sesuai. Nah, selanjutnya dalam desain dan prototipe elektronik. Nah, yang pertama fungsinya yaitu pemilihan komponen yang presisi. Dalam desain rangkaian filter, osilator atau tuning radio, nilai L dan C sangat penting agar bekerja pada frekuensi tertentu. Yang kedua, membuat komponen custom. Jika membuat induktor secara manual, desainer bisa menggunakan LC meter untuk mengetahui nilai aktual lilitannya. Yang ketiga, eksperimen dari uji coba. Dalam fase pengembangan prototipe, LC meter sangat membantu untuk mengevaluasi hasil desain yang berhubungan dengan frekuensi atau waktu responnya. Nah, contoh nyata dari penggunaan LC meter yaitu untuk yang pertama pada servis elektronik. Contohnya seorang teknisi memperbaiki power supply dan menemukan kapasitor tidak stabil. Nah, LC meter ini dia gunakan untuk mengecek nilainya. Ternyata jauh lebih rendah dari seharusnya. Dan apabila telah diketahui seperti ini, maka perlu diganti. Yang kedua, contohnya pada TV tabung atau amplifier, LC meter membantu mendeteksi apakah komponen filter L dan C masih bekerja sesuai spesifikasi. Apabila tidak bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, maka perlu dilakukan penggantian kembali. Nah, selanjutnya dalam desain prototipe, yang pertama contohnya itu seorang mahasiswa membuat radio AM dengan membutuhkan induktor senilai 220 mikrohenry. Mikrohenry. Ia melilit kawat pada toroid dan mengukur hasilnya dengan LC meter hingga mahasiswa mendapat nilai yang tepat. Nah, yang kedua, seorang desainer RF menggunakan LC meter untuk mencocokkan nilai kapasitor pada rangkaian pencocokan impedansi atau matching network antena. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai aplikasi LC meter dalam perbaikan dan desain elektronik beserta contoh nyatanya dalam kehidupan. Baik, sekian yang saya dapat presentasikan. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif. Baiklah, dengan NIM 241095260. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari LC meter, di mana saya akan menjelaskan tentang batasan pengukuran LC meter dan solusinya. Untuk batasan pengukurannya, itu ada berupa nilai minimum dan maksimum dari LC meter tersebut, di mana batas ukur minimum dan maksimum LC meter memiliki rentang ukur yang terbatas, dengan induktansi yang sangat kecil atau kapasitansi yang sangat kecil, yang sulit diukur dengan akurat. Contohnya, ada induktansi yang kecilnya 10 nano Henry, dan
kapasitansi yang kecil dari satu peta barat dapat terpengaruh oleh noise atau parasit. Dan untuk solusinya itu gunakan altimeter dengan resolusi yang tinggi dan gunakan teknik kalibrasi dan kabel noise filtering. Selanjutnya ada itu kapasitansi dan induktansi parasit. Kapasitansi dan induksi parasit di mana itu adalah jalur PCB, probe kabel, penghubung penambah kapasitansi atau induktansi tersembunyi. Ini menyebabkan error pada hasil pengukuran. Solusinya itu lakukanlah kalibrasi nol atau zeroing sebelum pengukuran. Yang dua bisa menggunakan kabel pendek dan desain rangkaian PCB minimalis. Dan gunakan ground plane yang baik. Berikutnya ada berupa efek frekuensi pengukuran. Efek frekuensi pengukuran dari induktansi dan kapasitansi tergantung pada frekuensi osilasi altimeternya. Nilai C atau L bisa berbeda pada frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Solusinya itu pastikan frekuensi pengukuran sesuai aplikasi dan gunakan altimeter dengan pemilihan frekuensi otomatis. Berikutnya ada bentuk pengaruh suhu dan lingkungan. Yaitu perubahan suhu dan interferensi lingkungan, di mana suhu mempengaruhi nilai kapasitansi dan induktansinya. Medan listrik atau magnet sekitar juga bisa mengganggu pengukurannya. Solusinya adalah lakukan pengukuran di tempat bersuhu stabil, sekisaran 20-25 derajat Celcius. Jauhkan alat dari medan elektronik kuat, karena itu dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Berikutnya ada itu kesalahan penggunaan. Kesalahan penggunaan ini biasanya ada terjadi pada koneksi, pemilihan mode, atau membaca hasil. Ini bisa diberi solusi yaitu latihan menggunakan alat dengan benar, terus ikuti panduan manual pabrik, dan pastikan koneksi komponen baik dan tidak longgar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.